Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bunga Bagasasi Alkansa, Fani Istri Fauzia, Rifki Taufikul Hakim, dan Syahla Rizkia Nur Insani akan mempresentasikan pembelajaran IPS di negara Malaysia. Sebagai negara yang diminati wisatawan asing untuk berkunjung, negara Malaysia memiliki tempat-tempat wisata yang wajib dikunjungi, seperti Menara Kembar Petronas atau lebih sering disebut dengan Twin Towers atau Menara Petronas. Twin Tower merupakan ikon negara Malaysia yang terletak di Jalan Ampang KLCC Kuala Lumpur. Twin Tower dibangun pada tahun 1992 sampai 1998 dan resmi digunakan pada tahun 1999. Twin Tower merupakan bangunan tertinggi hingga tahun 2004 dengan 88 lantai 425 meter dan dihubungkan dengan jembatan yang disebut dengan jembatan Skybride di lantai 41 dan 42. Sebelum digantikan oleh Taipei 101 Tower di Taipei, Taiwan, dan sekarang rekor gedung tertinggi dipegang oleh Burj Khalifa di Dubai. Nah, setelah kita mengetahui ikon negara Malaysia, mari kita ketahui juga tentang pendidikan di negara Malaysia, terutama pembelajaran IPS di negara Malaysia. IPS di luar negeri dikenal sebagai Social Study, Social Edukasi, Social Studies Education, dan sebagainya. IPS lebih mengarah kepada penyederhanaan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan kepada kemampuan pedagogik. Tujuan pembelajaran IPS dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual siswa, yang kedua, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, dan yang ketiga, pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan kemampuan intelektual yang berhubungan dengan diri siswa dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial. Yang kedua, berorientasi pada pengembangan diri siswa dan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, berorientasi pada pengembangan diri siswa baik untuk kepentingan dirinya, masyarakat maupun ilmu. Lalu ada latar belakang pembelajaran IPS di negara Malaysia. Pada era tahun 70-an sampai 80-an, keadaan pendidikan di Indonesia masih di atas Malaysia. Orang Malaysia datang belajar ke Indonesia, bahkan beberapa guru dari Indonesia diperbantu untuk mengajar di Malaysia. Sekarang pendidikan di Malaysia termasuk yang paling baik di dunia, tetapi Indonesia malah terkesan berjalan di tempat. Tambahan lagi, sekarang biaya pendidikan sudah mulai menjadi di luar jangkauan kebanyakan masyarakat di Indonesia. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan keputusan yaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, sejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, dan memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara, yaitu dengan membentuk mata pelajaran kurikulum kajian tempatan atau sejarah dan geografi yang terangkum dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan bertujuan membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu, hidup dalam masyarakat yang mempunyai nilai moral dan etika yang utuh, mengamalkan demokrasi, penyayang, progresif, sejahtera, serta bersemangat patriotik. Selanjutnya ada kurikulum di Malaysia. Pendidikan rendah atau pendidikan dasar di Malaysia dimulai pada kanak-kanak usia 7 kurang lebih sampai 12 tahun. Pendidikan pertama adalah preschool and pre-primary education dengan kelompok umur 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya diteruskan dengan primary education kelompok umur 7 sampai 12 tahun. Tingkatan ini disebut dengan sekolah rendah, terdiri dari 2 level, tahap 1 atau level 1, tingkat 1-3, dan tahap 2 atau level 2, tingkat 4-6. Kurikulum kajian tempatan sejarah dan geografi yang terangkum dalam bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan bertujuan untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu,
hidup dalam masyarakat yang memiliki nilai moral dan etika yang utuh, mengamalkan demokrasi, penyayang, progresi, serta bersemangat patriotik. Mata pembelajaran ini juga disesuaikan dengan struktur kurikulum bersepadu sekolah rendah atau KBSR. Kajian tempatan merupakan mata pembelajaran yang mengkaji tentang interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan alam melalui aktivitas pembelajaran, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial. Mata pelajaran ini diajarkan secara formal di tahap 2 untuk memperkuat pengetahuan, pemahaman, kemampuan, dan keterampilan, kesadaran, dan nilai yang telah dipadukan secara terencana dalam mata pelajaran lain di tahap 1, terutama mata pelajaran bahasa. Jadi, pada sekolah level rendah, kelas 1 sampai kelas 3, kajian tempatan ini tidak menjadi pembelajaran yang utuh. Organisasi kurikulum Sukatan pembelajaran kajian tempatan ini terdiri dari program pembelajaran untuk 3 tahun, yaitu mulai pada tahun ke-4 sampai tahun ke-6. Pelajaran IPS di Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam membawa perubahan pendidikan di Malaysia saat ini. Misi Kementerian Pendidikan Malaysia ialah membangunkan sistem pendidikan yang berkualitas dan bertaraf dunia, di samping memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan keputusan, yaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia, bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, sejahtera, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara, dan memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warga negara. Pendidikan di Malaysia secara keseluruhan di bawah hukum Kementerian Pendidikan, yang bertanggung jawab mengurusi sistem pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan universitas, mengatur silabus, mengontrol ujian nasional, dan mengawasi perkembangan pendidikan. Pendidikan dasar di Malaysia berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan tersebut ditujukan untuk memberikan pendidikan dasar bagi siswa agar menguasai kompetensi membaca, menulis, dan aritmatika. Pada akhir tahun, ajaran siswa sekolah akan diuji yang disebut dengan ujian penilaian sekolah rendah atau the Primary School Assessment Test atau UPSR atau PSAT. Terlepas dari kinerja mereka di PSAT, semua siswa sekolah dasar dinaikkan ke Form 1. Pendidikan sekolah menengah adalah kelanjutan dari level pendidikan dasar silabus, kurikulum bersepaduan sekolah menengah atau Secondary School Integrated Curriculum atau KBSM atau SSIC. Dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan dan aspirasi negara. Pendidikan menengah dibagi ke dalam 3 level utama, yaitu ada lower secondary level, upper secondary level, dan level pra-universitas. Biaya apapun, bahkan membebaskan biaya asrama dan konsumsi siswa. Sekolah ini juga memberikan beasiswa dan perlengkapan belajar secara cuma-cuma. Mulai dari buku-buku, alat tulis, seragam sekolah, sepatu hingga tas. Siswa kelas 5 di sekolah ini juga mendapatkan laptop secara gratis. Semua kemudahan dan fasilitas ini juga diberikan kepada anak-anak Indonesia. Syaratnya, sang anak memiliki akte kelahiran Malaysia. Yang sekolah di sana, dia prosesnya begini. Anak ini dilahirkan dulu di Malaysia. Setelah dilahirkan, dapatlah surat kelahiran pengada di Malaysia. Orang tuanya tidak ada IC, maka nanti anak ini di Malaysia diangkatkan anak sama orang di sana, sama keluarga mereka di sana. Banyaknya warga Puring Kencana yang menyekolahkan anaknya di Malaysia tak lepas pula dari aktifnya pihak Malaysia menjaring murid dari Indonesia. Guru dari Malaysia tak segan-segan datang ke Puring Kencana untuk mempromosikan sekolahnya dan merekrut murid. Kita memahami
di Malaysia itu kalau sekolahnya tidak banyak siswa, sekolah itu akan ditutup. Oleh karena itu mereka berupaya sekuat tenaga untuk merekrut anak-anak dari Indonesia. Pada waktu itu kebetulan di 2011 itu ada kunjungan dari guru besar di Malaysia ke Indonesia. Wah, itu disambutnya luar biasa itu oleh warga di Merakai Panjang, karena memang kunjungannya ke Merakai Panjang. Nyambut seorang pejabat itu nggak kalah itu sama nyambut guru besar yang dari Malaysia. Kenyataan bahwa lebih banyak anak-anak Puring Kencana bersekolah di Malaysia ketimbang di tanah airnya sendiri mengusik hati Tutik Sri Wahyuni, guru SDN 01 Sungai Antu. Ya, sebenarnya ada perasaan sedih juga ya, karena kayaknya penduduk Indonesia secara tidak langsung tuh direkrut masuk ke Malaysia ya. Dan saya pribadi berpikir keadaan ini penjajahan secara tidak nyata. Tetapi di sisi lain, saya sebagai manusia juga tidak bisa menyalahkan ya, karena mereka mengakui bahwa fasilitas di Malaysia lebih bagus daripada di Indonesia. Karena kita tidak menemukan video pelaksanaan pembelajaran di negara Malaysia, kita menemukan satu video, yaitu video tersebut bisa kita lihat ada siswa dari negara Indonesia yang tinggal di perbatasan dan dia ikut bersekolah di negara Malaysia. Dia diberikan seragam dan buku-buku itu dibiayai oleh pemerintah Malaysia. Dia bisa bersekolah di sana asalkan ada satu syarat, yaitu akte kelahiran siswa tersebut di negara Malaysia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.